Oke, bisa kita mulai? Udah, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Baik, langsung saja karena udah hadir ya, Wesi dan Elisa udah hadir. Langsung saja kita mulai perkuliahan kita. Sebentar. Aduh, Ibu. Ada kelihatan share screen-nya, Dek? Apa, Bu? Ada kelihatan slide Ibu? Ada, Bu. Oke. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ya, Bu. Mana sih? Udah kita muter, baik. Oke ya, langsung aja kita mulai. Mata kuliah kita hari ini, kesehatan masyarakat. Topik kita hari ini itu adalah kesehatan ibu dan anak. Anak. Oke, ada yang tahu kesehatan ibu dan anak itu pengertiannya atau ruang lingkupnya apa? Pasti ada yang tahu? Messi? Apa, Bu? Messi tahu? Iya, Bu. Kesehatan ibu dan anak itu. Kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak pengertiannya ada. Menurut Wesi apa pengertian kesehatan ibu dan anak? Kesehatan ibu dan anak, kesehatan baik, kesehatan fisik. Iya, Elisa? Elisa, menurut Elisa apa kesehatan ibu dan anak? Elisa? Elisa, menurut Elisa kesehatan ibu dan anak apa? Kesehatan ibu dan anak seperti fisik ibu, Bu, dan bayi, Bu. Ya, bagus ya. Ya, Bu. Baik, kesehatan ibu dan anak itu adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Jadi segala upaya di bidang kesehatan yang menyangkut ibu, mulai dari ibunya hamil, bersalin, menyusui, sampai melahirkan bayi, serta sampai anaknya memasuki usia prasekolah itu dinamakan dengan kesehatan ibu dan anak. Oke, tujuan untuk
Tujuannya itu adalah untuk tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera, serta meningkatkan derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Jadi tujuannya itu adalah kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Untuk tujuan khusus, untuk meningkatkan kemampuan ibu, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga, keluarga, posyandu, dan sebagainya. Jadi di sini bisa misalnya untuk meningkatkan kemampuan ibu dalam hal pengetahuan, misalnya untuk meningkatkan kehamilan ibu supaya kehamilan ibu aman serta aman dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu untuk mengatasi kesehatan diri dan keluarganya. Jadi bukan hanya kesehatan diri sendiri ya, tapi juga keluarganya. Kemudian tujuan khususnya itu meningkatkan upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarga. Kemudian tujuan khusus yaitu meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak, balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui. Jadi kesehatan masyarakat di kesehatan ibu dan anak ini kita fokus untuk memberikan upaya meningkatkan kesehatan, yaitu di bidang kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan bayi, kemudian meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, ibu menetekia, bayi dan anak balita, kemudian meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu. Contoh. Slide-nya kelihatan nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kenapa ngomong? Nggak kelihatan atau apa ya? Tadi nampak, Bu. Bentar ya. Ini udah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini slide-nya udah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Kenapa kejujur sendiri? Usir kena. Putih ya, tapi dapur hitam.
gendongkan lah. Lama lagi belajar kan. Udah kelihatan, Dek? Bukan. Udah. Kan Bu. Ya, Bu. Lanjut ya. Ya, Bu. Bukakan. 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 Jadi tujuan Jumpa. Papa. Oke, jadi tujuan khusus itu tadi meningkatkan kemampuan ibu ya, itu dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga. Di sini, di tujuan khusus ini, dalam hal meningkatkan pengetahuan ibu hamil, contohnya, Wesi bisa berikan contohnya? Tujuan khusus, Bu. Untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil. Menggunakan teknologi. Contohnya kayak apa namanya itu searching di Google gitu, Bu, untuk memanfaatkan teknologi untuk mencari tentang kesehatan ibu dan anak gitu, Bu. Ya, bagus ya. Kemudian itu tujuan khususnya untuk meningkatkan upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarga, posyandu, dan sekolah taman kanak-kanak atau TK. Jadi ruang lingkup kita di sini itu mulai dari ibu hamil sampai ibu melahirkan sampai bayinya memasuki usia prasekolah. Ya. Ya, Bu. Ini kenapa ada coretan di sini ya? Kemudian tujuan khusus itu meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak, balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu meneteki bayi dan anak balita, serta meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarganya. Jadi, seluruh anggota keluarga ibu itu diharapkan turut serta ya untuk meningkatkan kemampuan kesehatan ibu hamil. Kemudian, resiko kematian ibu dan anak terjadi paling banyak pada periode kelahiran. Jadi di sini peran bidan diharapkan bisa untuk menurunkan resiko kematian ibu dan anak ya. Jadi Indonesia adalah salah satu dari 68 negara yang memiliki kematian ibu dan neonatal yang buruk. Itu ada kematian ibu, ada lahir mati, ada kematian BBL ya. Kemudian ada kematian anak. Jadi di sini diharapkan peran bidan di sini dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Masih kelihatan ininya slide ibu? Masih, Bu. Ya. Pak, kenapa ada tercoret di sini, Pak? Di slide-nya nih. Saya Bapak. Ya. Nah, jadi ruang lingkup
kesehatan ibu dan anak. Jadi kalian harus pahami ya, kalau ruang lingkupnya itu ada kesehatan maternal, itu ibu, kemudian kesehatan perinatal dan neonatal, kemudian kesehatan bayi dan anak, serta kesehatan reproduksi. Jadi ruang lingkup kita sebagai bidan, kita harus memahami keempat ruang lingkup ini. Jadi ini nanti akan kita temui di lapangan jika kita sudah menjadi bidan. Ya, Bu. Pada kesehatan maternal atau ibu, AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan. Persalinan dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Jadi dia itu fokusnya adalah kematian selama kehamilan, persalinan, dan nifas ya. Di luar kematian yang disebabkan oleh kecelakaan, terjatuh, atau lain-lain itu di setiap 100.000 kelahiran hidup. Itu untuk kesehatan ibu, ya. Jadi di sini Ibu berikan data angka kematian ibu di Indonesia itu tahun 1991 sampai 2015 ya. Jadi tahun 1991 itu ada 390 kematian ibu di Indonesia ya. Kemudian tahun 97 itu menurun menjadi 334. Sampai tahun 2007 itu menurun sampai 228 kematian. Kemudian tahun 2012 naik lagi menjadi 359 kematian. Dan 2015 turun lagi menjadi 305 kelahiran. Baik, di sini Ibu harapkan tolong dicatat ya, ada untuk tugas kalian. Tolong dipaparkan nanti tugasnya itu angka kematian ibu di Indonesia itu tahun 2016 sampai 2021. Ya, angka kematian ibu di Indonesia yang terbaru ya. Ini kan 91 sampai 2015 ya. Jadi ini udah 6 tahun yang lalu. Jadi Ibu minta angka kematian ibu di Indonesia tolong nanti dipaparkan itu yang angka kematian yang tahun 2016 sampai 2021 atau 2020 ya. Oke, kita lanjut. Apa saja program kesehatan ibu? Jadi tadi ya Ibu pakai headset. Jelas deh suara Ibu, Dek? Jelas ya. Jadi program kesehatan ibu itu tahun 90 itu udah Safe Motherhood Initiative, yaitu sebuah program yang memastikan semua wanita mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sehingga selamat dan sehat selama kehamilan dan persalinannya. Kemudian tahun 96 itu ada GSI ya, Gerakan Sayang Ibu. Program ini melibatkan sektor lain di luar kesehatan. Salah satu program utama yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu yaitu penempatan bidan di tingkat desa secara besar-besaran yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ke masyarakat. Jadi program GSI ini, itu Gerakan Sayang Ibu, ditempatkanlah banyak bidan di tingkat desa secara besar-besaran. Jadi sampai agar bisa menjangkau seluruh pelosok desa untuk mendekatkan akses pelayanan agar tidak meningkat angka kematian ibu dan bayi. Nah, ini salah satu program kesehatannya. Kemudian tahun 2000 itu ada strategi Making Pregnancy Safer, ya, kehamilan yang aman ya, membuat kehamilan yang aman dan nyaman. Kemudian tahun 2010 itu ada program Expanding Maternal and Neonatal Survival atau EMAS. Itu tujuannya itu menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Kemudian Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan itu 52,6% kematian. Program EMAS ini itu meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetrik dan bayi baru lahir minimal di 150 rumah sakit Ponet ya, dan 300 puskesmas atau balkesmas Ponet. Kemudian memperkuat sistem rujukan yang efisien efektif antar puskesmas dan rumah sakit. Jadi diperkuat sistem rujukannya agar
efisien efektif antar puskesmas dan rumah sakit. Kemudian apa saja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil? Jadi kita sebagai bidan ya, diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu, yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan ya, yang udah kita bahas pertemuan yang lalu ya. Udah kita bahas mengenai usia kehamilan, yaitu yang menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Jadi pelayanan kesehatan ibu hamil ini dilakukan secara rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan. Yang pertama itu di trimester pertama ada 1 kali kunjungan ya, di trimester kedua ada 1 kali kunjungan, dan trimester ketiga 2 kali kunjungan. Elemen pelayanannya ini ya. Jadi ini sangat mendasar sekali. Pertama itu kita lakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Jadi pelayanan pertama nanti yang bisa kita berikan kepada ibu hamil, yaitu yang pertama penimbangan berat badan dan ukuran tinggi badan, kemudian pengukuran tekanan darah. Jadi semuanya itu didokumentasikan ya. Kemudian pengukuran lila ya, atau lingkar lengan atas, lalu pengukuran tinggi puncak rahim atau fundus uteri. Kemudian penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi, serta pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan ya. Jadi selama ibu hamil selama 9 bulan itu minimal dia mengkonsumsi 90 tablet selama kehamilan. Ya, jadi tidak boleh kurang dari ini agar mencegah terjadinya anemi atau anemia ya. Kemudian apa saja lagi pelayanan yang diberikan, yaitu penentuan DJJ ya, presentasi denyut jantung janin, kemudian pelaksanaan temu wicara atau pemberian komunikasi interpersonal dan konseling termasuk keluarga berencana ya. Kemudian pelayanan tes lab, tes laboratorium sederhana, minimal tes HB, pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah. Bila belum pernah dilakukan ya. Jadi kalau udah pernah dilakukan pemeriksaan golongan darah, nanti tinggal ditanya aja ibu golongan darahnya apa. Kemudian itu ini yang ada ibu jelaskan kita pertemuan minggu lalu ya, 10T. Karena ada ibu bilang kalau pelayanan kesehatan itu yaitu 10T. Nah, jadi ini dia 10T-nya ya. Kemudian terakhir darah. Jadi ini dia 10T-nya. Jadi kalian harus pahami betul ini pelayanan dasar kesehatan ibu hamil, mulai dari penimbangan berat badan ya, sampai tata laksana kasus ya. Jadi ini termasuk ke dalam 10T. Ya, Bu. Ya. Jadi kalau ditanya nanti coba sebutkan 10T pelayanan kesehatan ibu hamil, udah bisa dijelasin ya. Ya, Bu. Kemudian ini juga ANC atau pemeriksaan kehamilan, udah kita bahas juga minggu lalu, itu adalah 1 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 2 kali trimester ketiga. Oke, di sini ada cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil kunjungan pertama dan keempat di Indonesia tahun 2005 sampai 2015. Jadi di sini bisa kita lihat tahun 2005 itu sebesar 88,60% cakupan kunjungan ibu hamil di kunjungan pertama. Ini yang garis oranye kunjungan pertama ya. Kemudian garis merah ini kunjungan keempat. Jadi itu terus terjadi peningkatan mulai dari 88, kemudian 90, kemudian naik lagi 92, naik lagi 94, naik lagi 95 tahun 2010. Jadi terjadi peningkatan. Kemudian naik lagi sampai tahun 2012.